Saudara-saudara, saya Greg Pasi hendak mempresentasikan tema mengerjakan Mariologi Sosial Indonesia berbasis pengalaman umat. Ada tiga latar belakang tema ini. Pertama, Gereja Katolik Indonesia bercorak marial dan sosial. Artinya, umat Katolik Indonesia berdevosi kepada Maria dan melibatkan diri dalam misi sosial gereja. Halnya dapat disimak misalnya dalam buku Mosaik Gereja Katolik Indonesia 50 tahun pasca Konsili Vatikan II. Istimewanya dalam 7 model gereja Indonesia yang diartikulasi Marto Sucito pada epilog buku tersebut. Kedua, perhatian para teolog Indonesia pada orientasi sosial kemasyarakatan dari berteologi Indonesia. Halnya dapat disimak misalnya dalam tulisan Kardinal Suharyo dan Uskup Adrianus Sunarko dalam prosiding Berteologi Baru untuk Indonesia dalam rangka pembukaan program studi Doktor Teologi STFT Widya Sasana Malang tahun 2019. Ketiga, dorongan para teolog Indonesia untuk menggarap ruang lingkup hidup subjek beriman Indonesia sebagai locus theologicus. Halnya dapat disimak misalnya dalam tulisan Raimundus Sudiarsa dan Armada Rianto dalam prosiding yang sudah disebutkan. Jadi latar belakang pertama menyangkut Sitz im Leben, Mariologi Sosial Indonesia. Kedua, menyangkut tugas Mariologi Sosial Indonesia. Ketiga, menyangkut locus theologicus Mariologi Sosial Indonesia. Ketiga hal ini disintesiskan dalam judul Mengerjakan Mariologi Sosial Indonesia berbasis pengalaman umat. Status kuestionis kajian ini adalah bagaimana mengerjakan Mariologi Sosial Indonesia berbasis pengalaman umat. Dalam rangka menjawab pertanyaan itu, kami melakukan pembacaan kritis atas 4 tema dan autor berikut. Pertama, Mariologi Sosial menurut Ludovic Boff. Kedua, Teologi Kontekstual menurut FABC, Federation of Asian Bishops Conferences. Ketiga, model-model teologi kontekstual menurut Stephen Bivens. Keempat, hermeneutik filosofis Gadamer. Hasil pembacaan kritis itu disintesiskan dalam 3 pokok berikut. Pertama, Mariologi Sosial. Kedua, Mariologi Sosial Indonesia dalam bingkai teologi kontekstual FABC. Ketiga, rancangan Mariologi Sosial Indonesia berbasis pengalaman umat. Pertama, Mariologi Sosial. Menurut Ludovic Boff, Mariologi Sosial merupakan suatu sektor Mariologi yang menggali inspirasi dari figur Maria yang ada dalam Alkitab dan tradisi bagi misi sosial umat Kristiani di tengah realitas sosial suatu masyarakat. Hasil refleksi itu disebut inspirasi marial sosial. Apa yang membuat suatu mariologi sosial disebut Mariologi Sosial Indonesia? Mariologi Sosial Indonesia tidak hanya merujuk kepada peruntukan suatu inspirasi marial sosial, yaitu bagi misi sosial umat Katolik di Indonesia. Artinya, inspirasi tersebut mengalir
dari data marial Alkitab dan tradisi menuju kepada misi sosial umat Katolik di Indonesia. Tetapi juga merujuk pada ruang lingkup misi sosial umat Katolik di Indonesia sebagai sumber dari mana inspirasi marial sosial tersebut diartikulasi. Jadi, Mariologi Sosial Indonesia merupakan suatu mariologi yang berasal dari dan menjadi milik umat Katolik Indonesia. Persoalannya, bagaimana menggarap ruang lingkup misi sosial itu sebagai lokus inspirasi marial sosial Indonesia. Kedua, Mariologi Sosial Indonesia dalam bingkai teologi kontekstual menurut FABC. Teologi Asia menurut FABC mesti mengindahkan realitas-realitas Asia sebagai loci teologici dalam korelasi dengan Alkitab dan tradisi. Dasarnya adalah bahwa Allah hadir, bergiat, dan mewahyukan diri dalam realitas-realitas tersebut. Bivens menyebut Alkitab dan tradisi sebagai pengalaman masa lalu, sedangkan konteks sebagai pengalaman masa kini. Selanjutnya, kami menyebut Alkitab dan tradisi sebagai pengalaman fondasional. Prinsip dasar metode Mariologi Sosial Indonesia. Mengikuti prinsip berteologi kontekstual FABC, paham teologi kontekstual Stephen Bivens, dan prinsip dasar metode Mariologi Sosial Ludovic Boff, maka prinsip dasar metode Mariologi Sosial Indonesia adalah dialog timbal balik antara masyarakat yang mencakup ketiga hal ini: ruang lingkup hidup, 5 realitas sosial kontekstual Indonesia, dan keseharian, dengan figur Maria dalam Alkitab dan tradisi. Dialog timbal balik itu dimaksudkan untuk menambang sensus plenior inspirasi marial sosial Indonesia. Dialog timbal balik itu dipahami sebagai hermeneutik kontekstual yang diajukan oleh FABC, suatu hermeneutik yang mengindahkan sensus plenior, yaitu makna yang lebih lengkap atau mendalam sebagaimana dimaksudkan oleh Tuhan dalam kata-kata teks Alkitab yang diperuntukkan bagi pembaca selanjutnya dalam konteks mereka yang mungkin berbeda dengan konteks pembaca asli. Sensus plenior Maria Sosial Indonesia itu sudah ada di Alkitab. Untuk menambangnya diperlukan konteks. Ketiga, rancangan Mariologi Sosial Indonesia berbasis pengalaman umat. Berdasarkan prinsip dasar metode Mariologi Sosial di atas, ada 3 aktivitas yang dikerjakan oleh seorang teolog profesional dalam mengerjakan suatu Mariologi Sosial Indonesia berbasis pengalaman umat. Pertama, mendengarkan konteks atau realitas. Kedua, mendengarkan Alkitab dan tradisi. Ketiga, mempertemukan keduanya. Bagaimana mendengarkan konteks itu dikerjakan? Pertama, mencari bantuan ilmu-ilmu sosial sebagai mitra dialog. Kedua, menyimak pengalaman subjek beriman.
Menyimak pengalaman subjek beriman menjadi signifikan karena, pertama, Allah hadir dan bergiat di sana. Kedua, orang Indonesia sudah menjadi subjek beriman yang aktif dan kreatif, memahami dan menghayati iman dalam perspektif konteks mereka sendiri. Artinya, umat beriman sudah mengerjakan hermeneutik kontekstual, yaitu menggali sensus plenior dari Alkitab dan tradisi. Oleh FEBC, hal ini disebut People-Based Hermeneutics. Seperti sudah dikatakan, ada 3 aktivitas mendasar, yaitu mendengarkan konteks, mendengarkan Alkitab dan tradisi, melakukan sintesis. Mendengarkan konteks dapat ditempuh dengan mendengarkan pengalaman subjek beriman. Dalam hal ini dibutuhkan 3 hal. Pertama, pendekatan. Kedua, hermeneutik. Ketiga, analisis. Goal dari semuanya adalah meanings yang kemudian dipakai untuk menambang sensus plenior, inspirasi marial sosial dari Alkitab dan tradisi. Dalam mendengarkan subjek beriman, kita dapat mengacu kepada hermeneutik filosofis Gadamer, terutama konsepnya tentang situasi hermeneutis dan peleburan horizon. Pertama, situasi hermeneutis, yaitu medan di mana seseorang menemukan dirinya dalam melakukan aktivitas memahami. Situasi hermeneutis ini dibentuk oleh sejarah. Kedua, horizon, yaitu jangkauan pandangan seseorang dalam kegiatan memahami sesuatu. Proses memahami terjadi dalam horizon. Apa yang hendak kita pahami juga memiliki horizon. Dalam kegiatan memahami, kita menempatkan diri dalam horizon dari apa yang hendak kita pahami. Dan pada saat yang sama, kita membawa serta horizon kita. Dengan begitu, kita memperluas horizon kita. Interpretasi merupakan perjumpaan kedua horizon itu. Dalam perjumpaan itu, terjadi peleburan horizon, dan itulah pemahaman. Pemahaman bukanlah representasi makna silam dari sebuah teks, tetapi proyeksi atas horizon teks masa lalu dan horizon penafsir masa kini, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. Penerapan hermeneutik filosofis Gadamer pada 3 aktivitas memahami. Pertama, subjek beriman memahami data marial Alkitab dan tradisi. Subjek beriman memproyeksikan horizon masa lalu teks marial Alkitab dan tradisi dengan horizon kekinian subjek beriman. Horizon kekinian subjek beriman memberi makna pada teks marial Alkitab dan tradisi. Kedua, teolog profesional memahami iman marial subjek beriman. Dengan itu, ia membaharui situasi hermeneutisnya dan memperlebar horizonnya. Ketiga, dengan situasi hermeneutis yang telah diperbaharui,
dan horizon yang telah melebar itu, seorang teolog profesional memahami data material Alkitab dan tradisi. Hasilnya adalah figur Maria Sosial Indonesia. Tugas seorang teolog profesional bukan sekadar membahasakan ulang secara sistematis dan jelas figur Maria Sosial Indonesia yang telah diartikulasi oleh subjek beriman. Bukan pula sekadar memberi fondasi Alkitab dan tradisi yang lebih luas pada figur Maria Sosial yang diartikulasi subjek beriman. Lebih dari itu, subjektivitas teolog profesional memberi warna pada figur Maria Sosial yang dilahirkan dalam suatu teologi Marial Sosial Indonesia berbasis pengalaman umat. Subjektivitas memaksudkan situasi hermeneutis dan horizon yang menjadi milik seorang teolog profesional. Dengan kata lain, inspirasi Marial Sosial dilahirkan secara bersama oleh subjek beriman dan teolog profesional yang sama-sama membaca data Marial Alkitab dan tradisi dari situasi hermeneutis masing-masing dan dengan horizon masing-masing pula. Namun, situasi hermeneutis teolog profesional telah diperbaharui oleh situasi hermeneutis subjek beriman. Demikian pun horizonnya telah mengalami pelebaran berkat perjumpaan dengan horizon subjek beriman. Kesimpulan. Pertama, Loci Teologici Mariologi Sosial Indonesia adalah realitas-realitas sosial kontekstual Indonesia dalam korelasi dengan data Marial Alkitab dan tradisi. Kedua, salah satu cara mendengarkan konteks adalah dengan mendengarkan pengalaman subjek beriman. Ketiga, semakin seorang teolog profesional mendengarkan subjek beriman, produk mariologi sosialnya pun semakin berbasis pengalaman umat. Keempat, subjek beriman dan teolog profesional secara bersama menjadi rahim dari suatu teologi kontekstual. Sekian dan terima kasih.